Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imana ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir mengingat Allah, hatimu akan tentram. Pemirsa Pakak TV yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada episode yang ke-20 ini, dalam rangka menyambut buka puasa di petang sore hari ini, kami mengajak para jemaah sekalian untuk mengulas sedikit tentang Syifaul Qulub, obat hati atau tombok hati. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi. Tombok ati iku limo sawernane, kaping pisan maca Quran sakmaknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping papat zikir wengi ingkang suwe, kaping lima uku weteng ingkang luwe. Salah sawijine sapa bisa ngelakoni, insyaallah Gusti Pangeran nyembatani. Pemirsa Pakak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syair dan syair yang kita lantunkan dan kita dengar dari surau, mushola, dari desa, bahkan sampai di kota, setiap sore, setiap senja menanti yaitu sholat berjamaah, kita mendengar senandung pujian-pujian ini. Bagaimana bahwa begitu indahnya seorang hamba itu untuk mendapatkan ketenteraman, ketenangan itu, setidaknya ada 5 di dalam syair tersebut. Karena hati ini juga membutuhkan vitamin, butuh nutrisi, ya. Kalau jasad kita itu supaya kuat, kita membutuhkan yang namanya mungkin nasi, ada dagingnya, ya. Mungkin ada yang suka sate, soto dan seterusnya. Itu untuk kebutuhan fisik kita, jasmani kita. Nah, kalau rohani juga butuh makanan, butuh asupan gizi.
Nah, rohani itu setidaknya membutuhkan 5 supaya dia tetap sehat, supaya dia tetap bahagia, supaya dia kembali di dalam real kefitraannya sebagai hamba. Nah, rohani ini butuh yang namanya baca Quran. Jadi membaca Quran dengan tartil, ya, pelan-pelan kita hayati, fahami maknanya. Masya Allah, indahnya, nikmatnya. Jadi membaca Quran ini menjadi obat, menjadi syifa, ya, obat hati di saat kita gundah, di saat kita galau, ya, di saat kita ada berbagai permasalahan, baik pribadi, di keluarga, pekerjaan, atau dalam kehidupan ini, maka membaca Al-Quran, ya, ini adalah obat. Kita sudah merasakan itu kan, alhamdulillah. Nah, tidak hanya membaca Al-Quran, sholat malam, bangun malam, tidak hanya bulan Ramadan, dulur, ya. Pemirsa Pakak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah madrasah, ini adalah pendidikan klasikal dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan nikmatnya salat malam itu tidak hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan akan kita tingkatkan. Maka dengan salat malam itu kita bisa mendekatkan diri, berdekatan dengan khusyuk, ya, berkomunikasi dengan Allah, menyampaikan permohonan, mohon ampun, mohon pertolongan, dan mohon segala hajat kita. Jadi salat malam kita usahakan untuk istiqomah. Walaupun kadang-kadang kita sudah mepet, yang biasanya jam 12, setengah 2, ya, 1 jam sebelum subuh, lumayan masih bisa salat malam bahkan witir. Nah, yang ketiga, kita juga sering silaturahim, berdekatan dengan orang-orang soleh, para ulama, guru-guru kita yang mengajarkan tentang keilmuan, yang mengajarkan banyak hal tentang kehidupan, yang meneladankan akhlak. Al-ulama warasatul anbiya. Oleh karena itu, dengan kita mendekatkan diri, ya kan, datang ke majelis taklim, sowan kepada guru kita, ya, pembimbing kita, para mursyid kita, itu menjadi obat hati kita. Karena dari pancaran wajah akhlaknya itu mengingatkan kita, ya kan, tentang kesabaran, istiqomahan, seperti pendahulu kita, pejuang di negeri kita ini, pejuang-pejuang agama, termasuk para wali-wali Allah. Karena kita tidak bisa ketemu, menjumpai mereka langsung pada saat itu, maka kita mendekat dengan yang masih hidup dan akan diingatkan perjuangan pendahulu-pendahulu kita, pejuang agama, orang-orang saleh. Nah, yang keempat, kita membanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di siang hari sibuk dengan kegiatan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, sehingga di malam hari adalah kita banyak merenung, bertafakur, berzikrullah, ya, juga takarrub ilallah, zikir wengi ingkang suwe. Kita berzikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tidak terasa air mata akan menetes sebagai bentuk penyesalan kekurangan kita di dalam beribadah kepada Allah. Masih banyak kekurangan-kekurangan kita di dalam hidup dan kehidupan ini dengan nilai-nilai agama yang ditentukan oleh baginda Rasulullah SAW. Terlalu banyak kesalahan-kesalahan kita yang harus kita perbaiki supaya esok lebih baik. Dan yang terakhir, kita weteng ingkang luwih, kita perbanyak puasa. Di bulan Ramadan ini adalah perintah wajib 1 bulan penuh. Setiap tahun Allah memberikan peluang fasilitas ibadah Ramadan. Bukan hanya wajib, tapi ini kebutuhan kita untuk mendekatkan dengan Allah, sehingga kita dengan puasa Ramadan menjadi lebih sehat, baik secara fisik, ya, lebih-lebih batin kita, rohani kita. Masya Allah, kecerdasan kita meningkat di bulan Ramadan. Oleh karena itu, setelah Ramadan nanti ada puasa Syawal. Biasanya ada yang dilanjutkan dengan
Senin Kemis atau puasa Daud dan puasa-puasa yang lainnya, ya, maka puasa itu bagian daripada obat hati kita. Nah, oleh karena itu syair dan syair tombok hati bahwa obat hati ono 5 iku kelihatan sederhana, mudah kita ucapkan dan kita akan resapi, masya Allah. Ya, ini menjadi apa? Menjadi sebuah ringkasan bahwa di dalam ajaran Islam ini cukuplah bagaimana kita bisa sehat lahir dan batin, bagaimana kita menjaga stabilitas hati kita supaya kita selalu bahagia, bagaimana supaya kita sehat, tetap semangat, istiqomah dalam ibadahnya. Maka 5 hal di dalam syair tombok hati tadi bisa kita amalkan sama-sama. Mudah-mudahan sekelumit materi tombok hati sore hari ini berkenan untuk para pemirsa Pakak TV dan sama-sama dengan kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di Ramadan sampai sore hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.